Suatu hari, di kantor polisi di desa dekat hutan, seorang polisi sedang memeriksa lisensi pemilik pistol. Pemeriksaan itu adalah rutinitas biasa. Di saat yang bersamaan, seorang duda bernama Ajay menikah lagi dengan seorang wanita bernama Aparna. 2 tahun yang lalu, Ajay memiliki istri dan seorang putra. Istri pertama Ajay bernama Vina meninggal dunia, sedangkan putra Ajay bernama Cacu dinyatakan menghilang. Sudah 2 tahun lamanya, Cacu masih menghilang. Pernikahan Ajay dan Aparna dilaksanakan secara sederhana di KUA setempat. Acara pernikahan itu dihadiri oleh teman Ajay yang merupakan seorang polisi bernama Shiva. Setelah acara selesai, Ajay ditelepon polisi setempat mengenai pistol ayahnya yang masih menghilang sejak 2 tahun yang lalu. Polisi setempat mendesak Ajay agar ayah Ajay segera menemukan pistolnya karena lisensi pistol ayah Ajay harus diupdate. Ajay lalu menelpon ayahnya yang bernama Pillai. Ajay menyuruh sang ayah untuk segera menemukan pistolnya. Pillai kesal dan menutup teleponnya. Ajay dan Aparna lalu berjalan ke mobil. Terlihat adik Vina menghampiri Ajay dan mengucapkan selamat atas pernikahan Ajay dan Aparna. Ajay berterima kasih kepada adik Vina. Ajay dan Aparna lalu pulang ke rumah. Rumah Ajay berada di dekat hutan. Untuk menuju ke sana, mobil Ajay harus melewati jalan di tengah hutan. Terlihat rumah Ajay didatangi polisi setempat. Polisi menyuruh Pillai untuk segera menemukan pistolnya. Polisi lalu kembali pulang. Aparna dan keluarganya melihat Ajay sangat patuh kepada Pillai. Malam hari, Ajay dan Aparna melakukan video Skype dengan abang Ajay yang bekerja di luar negeri. Setelah melakukan video Skype, Ajay dan Aparna mengobrol berdua. Aparna bertanya kepada Ajay, mengapa Pillai tidak datang ke KUA tadi pagi? Ajay menjawab, ayahnya lebih suka menyendiri. Ayahnya memang seperti itu. Ayahnya berubah menjadi pelupa ketika Cacu menghilang. Ajay lalu menceritakan kisah masa lalu sang ayah kepada Aparna. Dahulu, Pillai adalah seorang tentara yang dikenal cerdas. Pillai sudah menghabiskan masa hidupnya untuk negara. Namun, sejak hilangnya Cacu 2 tahun yang lalu, Pillai mengidap semi-amnesia. Pillai menjadi pelupa. Akibatnya, Pillai tidak bisa lagi menjalankan tugas negara. Akhirnya, Pillai terpaksa diberhentikan dari tentara. Aparna baru tahu tentang hal itu. Setelah mengobrol, Ajay dan Aparna beristirahat tidur. Esok hari, di pagi yang cerah, Aparna memvideo pemandangan hutan di depan rumah Ajay. Aparna senang melihat keindahan pemandangan itu. Aparna melihat beberapa ekor monyet di atas pohon. Aparna juga melihat sebuah radio dipasang di atas pohon. Aparna lalu duduk dan minum teh bersama Ajay. Mereka berdua membicarakan monyet-monyet di hutan. Aparna mengatakan, bisa jadi monyet-monyet itulah yang mencuri pistol sang mertua. Ajay sependapat dengan Aparna. Ajay memberitahu hal itu kepada sang ayah. Ajay, Aparna, dan Shiva menemani Pillai di hutan. Pillai menyuruh beberapa tetangganya naik ke atas pohon untuk mengecek apakah pistolnya dicuri oleh monyet-monyet. Setelah dicari, para tetangga Pillai tidak melihat monyet memegang pistol Pillai. Mereka semua lalu kembali pulang. Ketika berjalan pulang, Aparna melihat mainan mobil-mobilan yang dijatuhkan oleh monyet dari atas pohon. Aparna mengambil mainan mobil-mobilan itu. Di dalam kamar, Pillai menulis sesuatu di kertas. Karena pelupa, Pillai selalu mencatat segala sesuatu di kertas. Pillai kemudian mandi dan berganti baju. Pillai kesal karena pintu kamarnya rusak dan tidak bisa dikunci. Setelah bersiap, Pillai pergi menemui teman dekatnya bernama Sumada. Sumada adalah penjaga hutan. Setiap hari, Sumada berjaga di posnya.
Dahulu, Sumada berkhianat kepada negara dan bergabung dengan pasukan pemberontak yang tinggal di hutan. Berkat nasihat Pillai, Sumada bertaubat dan meninggalkan pasukan pemberontak. Namun, beberapa orang masih mencurigai Sumada. Malam hari, Ajay bekerja di depan laptopnya, sedangkan Aparna melihat foto-foto Ajay bersama mendiang istri dan Cacu. Aparna penasaran mengapa Cacu bisa menghilang. Aparna akan mencari tahu hal itu. Pagi hari, seperti biasa, Pillai pergi ke rumah sakit, sedangkan Ajay bekerja di kantor. Tiba-tiba, media televisi memberitakan mengenai suara tembakan yang terdengar di hutan subuh tadi. Polisi, pegawai kehutanan, dan warga sekitar langsung mendatangi hutan. Terlihat papan pengumuman di hutan berlubang akibat tembakan itu. Orang-orang mulai bergosip, Pillai sengaja memberikan pistolnya kepada Sumada. Dan Sumada masih bekerja sama dengan pasukan pemberontak yang berada di hutan. Kepolisian akan mencari tahu dari mana tembakan itu berasal. Malam hari, Ajay melakukan video Skype lagi dengan abangnya. Putri sang abang muncul di dalam video. Ajay menyapa sang keponakan. Melihat sang keponakan, Ajay merindukan Cacu. Di saat yang bersamaan, Pillai pulang menggunakan mobilnya. Tiba-tiba, Pillai berhenti di persimpangan jalan. Pillai menelpon Ajay dan mengatakan bensin mobilnya habis. Pillai minta dijemput. Ajay dan Aparna langsung menjemput Pillai. Setibanya di rumah, mereka bertiga beristirahat tidur. Tengah malam, Aparna melihat mobil Pillai tidak kehabisan bensin. Aparna juga melihat Pillai membakar sesuatu di hutan. Aparna penasaran apa yang dibakar sang mertua. Aparna lalu membangunkan Ajay dan meminta Ajay untuk menghampiri ayahnya. Namun tiba-tiba hujan turun dengan deras. Ajay dan Aparna lalu kembali ke dalam kamar. Besok pagi, karena masih penasaran, Aparna mengajak Ajay ke hutan untuk melihat apa yang dibakar Pillai tadi malam. Ternyata Pillai hanya membakar kertas-kertas catatannya. Ajay lalu berangkat kerja. Aparna menemani Ajay bekerja. Aparna terus bertanya mengenai Pillai karena Aparna masih penasaran dengan sang mertua. Ajay mengatakan ayahnya tidak suka diikuti. Ayahnya juga tidak suka dibantu. Jika Pillai diikuti, dia akan marah. Semua orang di desa ini mengetahui hal itu. Tiba-tiba, rumah mayat yang berada di luar kota memberitahu Siva mereka menemukan mayat seorang bocil. Pihak rumah mayat meminta Siva untuk membawa Ajay ke sana dan memastikan apakah mayat yang ditemukan adalah mayat Cacu. Siva langsung memberitahu Ajay. ചച്ചുവിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞൊരു മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Ajay, Aparna, Siva, dan adik Vina langsung pergi ke sana. Mereka semua pergi menggunakan kereta api. Di saat yang bersamaan, Pillai melihat foto Cacu. Pillai sangat merindukan Cacu. Pillai kemudian mengeluarkan clipping-clipping koran dan mencari tahu di mana Cacu berada. Di dalam kereta, Ajay menunggu dengan cemas. Ajay memberitahu Aparna, Cacu adalah bocil yang sangat aktif. Cacu suka bermain dan melakukan banyak hal. Cacu juga memiliki rasa penasaran yang tinggi. Ajay sangat merindukan Cacu. 2 jam kemudian, mereka tiba di rumah mayat. Ajay berjalan ke dalam sembari menangis ketakutan. Ketika Ajay melihat mayat itu bukan mayat Cacu. Ajay lega mengetahui hal itu. Ajay, Aparna, Siva, dan adik Vina lalu kembali pulang. Besok pagi, seperti biasa, Pillai mendatangi Sumada. Mereka berdua mengobrol santai. Pillai selalu membicarakan hal yang sama secara berulang kepada Sumada. Setelah mengobrol, Pillai kembali pulang.
Di rumah, seorang pegawai pemerintah menemui Pillai sebagai rutinitas untuk melengkapi administrasi pensiunan Pillai. Diam-diam, Aparna terus memantau sang mertua. Aparna melihat Pillai normal-normal saja. Pillai tidak amnesia. Aparna merasa ada yang disembunyikan oleh mertuanya. Setelah melengkapi berkas-berkas, pegawai itu kembali pulang. Secara diam-diam, Aparna masuk ke kamar sang mertua dan melihat sekeliling. Setelah melihat-lihat, Aparna keluar. Pillai kemudian masuk ke dalam kamarnya. Pillai tahu ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Pillai yakin orang itu adalah Aparna. Pillai marah kepada Aparna karena masuk ke dalam kamarnya. വിളിയും പറിച്ചത് മാത്രം പോരാ, കാര്യം നടക്കണം. Ajay menasihati Aparna agar tidak masuk ke kamar ayahnya. Aparna hanya terdiam. Besok pagi, dokter militer bernama Amrit datang menemui Pillai. Amrit adalah teman lama Pillai ketika masih berada di militer. Pillai dan Amrit mengobrol basa-basi. Mereka berdua membicarakan masa lalu mereka. Amrit tersenyum bahagia, sedangkan Pillai terlihat kebingungan. Pillai mulai lupa siapa Amrit sebenarnya. Namun, Pillai tahu Amrit adalah temannya karena Pillai memajang foto lama mereka berdua di dinding. Setelah mengobrol, Amrit kembali pulang. Malam hari, Aparna mengajak Ajay membicarakan Pillai lagi. Aparna memberitahu Ajay, tadi pagi Amrit mampir ke rumah. Amrit mengobrol dengan Pillai, namun Pillai lupa siapa Amrit. Aparna juga memberitahu Ajay ketika Pillai menghentikan mobilnya di persimpangan jalan. Pillai bukan kehabisan bensin, tetapi Pillai lupa harus mengambil jalan yang mana ke arah pulang. Aparna meminta Ajay untuk memeriksakan Pillai ke dokter spesialis saraf. Ajay menolak hal itu. Ajay takut jika ia menyuruh ayahnya ke dokter spesialis saraf, ayahnya akan marah karena dianggap gila. Ajay kemudian menceritakan masa lalu Cacu kepada Aparna. Setelah menceritakan masa lalu Cacu, Ajay dan Aparna beristirahat tidur. Pagi hari, Aparna berjalan ke hutan. Aparna mengambil mainan boneka yang dijatuhkan seekor monyet dari atas pohon. Aparna heran mengapa para monyet itu mempunyai mainan-mainan milik Cacu. Aparna lalu kembali pulang. Aparna melihat video-video masa lalu Ajay bersama Vina, Cacu, dan Pillai. Sembari melihat video-video itu, Aparna bertanya kepada Ajay, siapa yang bersama Cacu terakhir kalinya sebelum Cacu menghilang. Ajay menjawab Pillai. Aparna mencurigai Pillai. Siang hari, para tukang yang sedang menebang pohon menemukan sebuah kerangka. Para tukang langsung memberitahu polisi. Polisi langsung datang ke lokasi. Kerangka itu kemudian dibawa ke laboratorium. Ajay khawatir itu adalah kerangka Cacu. Setelah diperiksa, ternyata kerangka itu adalah kerangka monyet. Ajay lega mendengar hal itu. Tim forensik juga mengatakan monyet itu tewas 2 tahun yang lalu akibat ditembak. Malam hari, polisi mendatangi Ajay. Polisi mengatakan, Ajay, aku curiga peluru yang ditemukan di kerangka monyet tadi pagi berasal dari pistol Pillai yang menghilang. Ajay khawatir ayahnya akan dipenjara atas kasus ini. Ajay bingung harus bagaimana. Di sisi lain, Aparna terus mengkepoi sang mertua. Pagi hari, kepolisian dan polisi hutan melakukan rapat untuk membicarakan kasus ini. Kapolsek juga hadir di rapat itu. Mereka semua menduga peluru yang ditemukan di kerangka monyet itu berasal dari pistol Pillai. Kepolisian yakin Pillai membunuh seekor monyet. Tetapi kepolisian tidak mempunyai bukti balistik. Siang hari, Ajay mengantar sang ayah ke rumah sakit.
Sang ayah duduk di kursi belakang. Ajay sudah terbiasa dengan sikap sang ayah yang tertutup. Malam hari, Ajay terus memikirkan sang ayah. Ajay takut sang ayah akan dipenjara atas kasus hilangnya pistol. Keesokan harinya, Amrit mendatangi Pillai lagi. Pillai bingung dan lupa dengan Amrit. Amrit nyelonong masuk ke ruang tamu dan duduk di kursi. Pillai kemudian masuk ke dalam kamarnya dan mengambil kertas catatannya. Pillai mencoba mengingat kembali siapa Amrit, namun Pillai tetap tidak mengingat Amrit. Amrit tahu Pillai lupa akan dirinya. Amrit menduga penyakit semi amnesia Pillai semakin parah. Amrit lalu berpamitan dan kembali pulang. Beberapa hari kemudian, warga dikagetkan oleh foto seorang fotografer yang memperlihatkan seekor monyet sedang memegang pistol. Foto itu membuat orang-orang berasumsi pistol yang dipegang monyet itu adalah pistol milik Pillai yang menghilang. Kepolisian dan polisi hutan bingung harus mencari monyet itu kemana. Kepolisian memanggil Pillai dan menunjukkan foto itu. Kepolisian bertanya kepada Pillai, apakah pistol yang dipegang monyet itu adalah pistol miliknya? Pillai menjawab tidak. Kepolisian dan polisi hutan lalu membicarakan kasus ini. Kapolsek berencana akan mencabut lisensi pistol Pillai karena pistol Pillai tidak kunjung ditemukan. അപ്പോഴാണ് ഗൺ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെറ്റീഷൻ. Namun, mereka yakin Pillai akan menolak. Pillai pasti kekeh untuk mempertahankan lisensinya. Jika Pillai tetap kekeh, kepolisian akan memenjarakan Pillai atas kasus hilangnya pistol. Siang hari, lagi-lagi Pillai membakar kertas-kertas catatannya di hutan. Aparna terus memantau sang mertua. Aparna merasa aneh melihat sikap sang mertua. Aparna penasaran apa yang dibakar sang mertua. Setelah Pillai berjalan pulang, Aparna berusaha mematikan api itu. Tiba-tiba, dari belakang, Pillai menghalangi Aparna. Mereka berdua ribut dan saling dorong. Tak lama kemudian, Ajay datang dan melerai keributan itu. Ajay membela sang ayah dan memarahi Aparna. Aparna kesal melihat sikap suaminya. Ajay lalu menuntun sang ayah kembali pulang. Sedangkan Aparna membawa potongan-potongan kertas yang terbakar ke dalam kamarnya. Aparna kemudian memaksa Ajay untuk menemani dirinya menemui Sumada. Ajay patuh dan menurut saja. Aparna bertanya kepada Sumada, apakah Sumada tahu kemana pistol Pillai menghilang. Selama ini, Sumada menyembunyikan hal itu dari semua orang. Namun, karena Aparna ditemani Ajay, Sumada bersedia memberitahu hal itu. Sumada mengatakan, 2 tahun yang lalu, ketika Sumada berjaga di posnya, Sumada mendengar suara tembakan. Sumada berlari ke arah suara tembakan itu. Ternyata, Cacu menembak seekor monyet menggunakan pistol Pillai. Pillai marah besar dan memukul Cacu. Cacu menangis kesakitan. Sumada datang dan kaget melihat mayat monyet. Sumada lalu menguburkan mayat monyet itu di tengah hutan. Setelah mengubur monyet, Sumada kembali ke posnya. Aparna baru tahu kerangka monyet yang ditemukan polisi itu adalah kerangka monyet yang ditembak Cacu. Namun, Aparna masih penasaran kemana pistol Pillai menghilang. Di saat yang bersamaan, kepolisian memanggil Pillai dan menginterogasi Pillai. Polisi mengatakan mereka akan mencabut lisensi pistol Pillai karena pistol Pillai masih menghilang. Jika Pillai menolak dicabut, polisi akan membawa kasus ini ke pengadilan. Pillai panik dan bingung harus bagaimana. Pillai berpikir sejenak. Pillai ditahan di kantor polisi semalaman. Ajay menunggu sang ayah di kantor polisi.
Karena Pillai dan Ajay tidak berada di rumah, Aparna memanfaatkan hal itu untuk masuk ke kamar Pillai. Aparna membaca semua buku dan berkas clipping yang ada di dalam kamar Pillai. Aparna juga menemukan banyak kertas-kertas catatan. Aparna juga menemukan tulisan 2 peluru sudah ditembakkan dari pistol Pillai. Aparna kemudian memberanikan diri untuk membuka lemari Pillai. Tiba-tiba Aparna menemukan pistol Pillai yang tersimpan rapi. Cetir! Karena sudah berjam-jam ditahan, Ajay memanggil Amrit untuk meminta bantuan. Ajay meminta tolong Amrit untuk bernegosiasi dengan polisi agar Pillai tidak ditahan. Amrit datang dan mengatakan kepada polisi bahwa Pillai mengidap amnesia. Sejak 2 tahun yang lalu, Pillai mengidap penyakit itu. Jika polisi membawa kasus ini ke pengadilan, justru kepolisian yang akan disalahkan karena kepolisian memberikan pistol kepada seseorang yang mengidap amnesia. That will stimulate their brain activity. Polisi terdiam membisu. Akhirnya, Kapolsek mengurungkan niatnya untuk mencabut lisensi pistol Pillai. Kapolsek memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan Pillai. Kepolisian berasumsi pistol Pillai dicuri oleh monyet dan kepolisian tidak akan membawa Pillai ke pengadilan. Tengah malam, Ajay mengantar Pillai pulang. Setibanya di rumah, Ajay mengantar sang ayah masuk ke dalam kamarnya. Pillai tahu ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya. Pillai yakin Aparna masuk lagi ke dalam kamarnya. Pillai marah dan membentak Aparna. Aparna kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ajay memarahi Aparna karena terus kepo terhadap ayahnya. Ajay menyuruh Aparna untuk menghentikan sikap keponya kepada sang ayah. Aparna tidak peduli. Aparna akan tetap kepo hingga ia mendapatkan kebenaran. Aparna menunjukkan tulisan 2 peluru sudah ditembakkan dari pistol Pillai kepada Ajay. Aparna berbalik memarahi Ajay. Aparna mengatakan, "Ajay, aku adalah istrimu. Aku adalah anggota di keluarga ini. Aku berhak tahu semua tentang keluargaku." Akhirnya Ajay duduk dan menangis. Ajay menyerah menyembunyikan semua kebohongan ini. Barulah di sini diceritakan fakta kematian Cacu. 2 tahun yang lalu, ketika Ajay pulang bekerja, Ajay kaget melihat Cacu yang tergeletak penuh darah. Cacu tewas di lantai, sementara Vina duduk lemas tak berdaya. Ajay bertanya kepada Vina, apa yang terjadi? Vina menjawab, Cacu mengambil pistol Pillai tanpa sepengetahuan Pillai. Vina berusaha mengambil pistol Pillai dari tangan Cacu. Ketika Vina dan Cacu saling berebut pistol, secara tidak sengaja, Vina menarik pelatuknya dan membuat Cacu tewas tertembak. Ajay menangis mendengar hal itu. Karena Vina merasa bersalah, Vina meminum banyak pil untuk melakukan bunuh. Akibatnya, Vina menjadi lemas. Ajay kemudian membawa Vina ke rumah sakit. Ajay membiarkan mayat Cacu di kamarnya. Setelah Vina ditangani dokter, Ajay kembali pulang. Ajay masuk ke dalam kamarnya. Ajay kaget melihat mayat Cacu sudah menghilang. Kamarnya bersih dan tidak ada darah. Di saat yang bersamaan, Pillai sedang makan dengan santainya. Ajay menghampiri sang ayah yang sedang makan. Sang ayah berpura-pura tidak melihat Ajay. Setelah makan, Pillai beristirahat tidur. Ajay tahu dan yakin Pillai lah yang mengubur Cacu. Besok pagi, Vina dinyatakan meninggal dunia. Ajay menangis karena kehilangan istri dan putranya. Sejak itu, Pillai mulai berubah. Pillai menjadi amnesia. Beberapa hari kemudian, Pillai membuang mainan-mainan Cacu di hutan. Pillai juga membakar kertas-kertas catatannya di hutan. Ajay menghampiri sang ayah. Pillai mengatakan, Ajay, semua ini karena kesalahan ayah. Biarkan ayah membayar kesalahan ayah.
2 peluru dalam pistol ayah sudah ditembakkan dan sekarang pistol ayah telah menghilang. Ayah tidak tahu di mana pistol ayah dan ayah juga tidak tahu di mana Cacu. Ajay sadar Pillai pura-pura tidak tahu. Padahal Pillai mengetahui semuanya. Ajay kemudian memeluk sang ayah sembari menangis. നിന്നെ ഒരു കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കണ്ടു കഴിയാൻ Hingga saat ini, Ajay tidak tahu di mana Cacu dikubur. Ajay juga tidak mau menanyakan hal itu kepada sang ayah. Aparna baru tahu tentang semua itu. Aparna kesal karena Ajay menyembunyikan semua itu. Tetapi Aparna mengerti mengapa Ajay dan Pillai melakukan semua itu. Semua orang mengira Pillai amnesia. Padahal Ajay dan Pillai tahu bahwa Pillai sehat-sehat saja. Namun Pillai memilih untuk berpura-pura menjadi amnesia untuk melupakan tragedi itu. Pillai dan Ajay berpura-pura seakan-akan Cacu masih hidup dan menghilang. Selama ini, Pillai melakukan banyak hal aneh secara berulang. Pillai menderita melakukan semua itu. Tetapi, Pillai melakukan semua itu demi Ajay. Karena Pillai tidak ingin Ajay merasa bersalah. Pillai tidak ingin Ajay menderita pasca kehilangan istri dan putranya. Pillai tidak masalah jika harus dipecat dari militer. Karena itulah, Pillai menyalahkan dirinya dan berkorban menjadi semi-amnesia. Pillai ingin Ajay melanjutkan kehidupan barunya bersama Aparna. Setelah mengetahui semua itu, mulai sekarang Aparna akan menyembunyikan masa lalu itu. Aparna akan membuka lembaran baru bersama Ajay dan Pillai. Habis.